Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang telling narrative text, yakni tentang cara bagaimana menceritakan teks naratif dengan baik dan benar dan menarik bagi pendengar. Baik, oke. Adapun untuk menceritakan teks naratif dengan baik dan benar supaya menarik bagi pendengar itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah determining, yang kedua adalah read and understanding, yang keempat creating outline, yang kelima developing outline, dan yang kelima yaitu telling, yaitu menceritakan. Apa itu determining? Determining adalah target pendengar. Jadi ketika kita ingin menceritakan sebuah teks naratif, kita harus melihat target pendengar. Ketika kita mengetahui bahwasannya kita mentarget atau berfokuskan pada anak SD, maka cerita teks naratif kita itu seharusnya tentang folktale atau cerita-cerita rakyat seperti kancil dan lain-lain. Dan ketika target pendengar kita itu berupa anak SMA, maka jenis teks naratif kita itu seharusnya itu harus berupa romance supaya menarik bagi pendengar. Yang kedua adalah read and understanding. Maka kita perlu untuk menyiapkan sebuah teks tersebut. Kita harus membaca semua cerita teks. Seperti contoh kita membaca cerita Rama dan Sinta itu dari awal hingga akhir. Setelah membaca semua cerita dari awal paragraf sampai akhir paragraf, selanjutnya kita memahami alur cerita. Alur ceritanya dari cerita Rama dan Sinta itu seperti gini. Dan yang terakhir yaitu mengambil poin penting. Jadi poin pentingnya itu seperti yang pertama itu seperti apa, poin pentingnya yang kedua itu seperti apa. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah creating charts atau creating outline. Pembuatan creating chart ini sangatlah bermanfaat bagi kita untuk mengurutkan sebuah alur cerita. Seperti contoh yang pertama yang kita catat dari teks tersebut. Apa penyebab masalahnya? Kapan masalah itu terjadi? Di mana masalah itu terjadi? Where dan siapa yang terlibat dalam masalah? Mengapa masalah terjadi? Why dan bagaimana masalah itu terjadi? Seperti contoh kita akan menceritakan teks naratif kepada anak SD, yakni dengan judul Si Kancil yang Amat Pintar. Apa penyebab masalahnya sehingga si kancil itu tersebut itu dikatakan pintar? Kapan masalah itu terjadi dan kapan waktu si kancil tersebut itu dianggap sebagai si kancil yang pintar? Dan akan tetapi creating chart itu mempunyai dua, yakni sederhana dan kompleks. Setelah kita determining, read, understanding, creating charts, maka kita selanjutnya itu developing charts online, yaitu mengembangkan. Setelah membuat bagan, kita sebagai pencerita atau pendongeng mengembangkan bagan tersebut menjadi cerita yang lebih runtut dan logis. Kita dapat menulis cerita tersebut untuk mempermudah dalam bercerita. Dan ini tahapan yang terakhir, yakni telling, menceritakan.
ketika kita sudah apa menentukan target pembaca, ketika kita sudah menentukan target pembaca satu, target pembacanya, target pendengar dan pembacanya itu anak SD. Yang kedua, kita membaca, memahami alur cerita dan menangkap semua informasi penting dari teks tersebut yang akan kita ceritakan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita membuat chart, membuat bahkan. Setelah membuat bahkan tersebut, bahkan ada dua, yakni sederhana dan kompleks. Yakni bahkan yang pertama itu apa penyebabnya, apa masalahnya, di mana dan kapan. Setelah tersebut kita itu mengembangkan bahkan tersebut. Setelah kita mengembangkan bahkan tersebut, yang tahapan yang terakhir adalah yaitu menceritakan. Untuk telling, before telling the text, we must read and understand it again. Jadi sebelum ketika 4 tahapan tersebut itu sudah dilaksanakan dengan sesuai dan baik, selanjutnya kita akan melangkah kepada langkah yakni menceritakan. Nah, sebelum menceritakan ini kita baca ulang lagi agar supaya kita tidak mempunyai kesalahpahaman dan mempunyai deeply understanding. Nah, dan yang kedua, practice with tell with our friends, maka kita harus mencoba, yakni berlatih bersih, mencoba menceritakan kepada teman sebaya sebelum menceritakan kepada semua orang. Nah, setelah kita menceritakan, kita tanya kepada teman kita, yakni ask their response, meminta umpan balik. Nah, bagaimana saya menceritakan naratif teks yang berjudul Kancil itu bagaimana? Apakah gestur saya kurang atau cara penyampaian saya kurang? Nah, itu adalah sebuah contoh dari representatif cermin untuk melihat kita untuk yang lebih baik. Dan untuk melihat kita yang lebih baik itu dengan metode record, yaitu markah. Dan ini adalah contoh untuk sang kuria. Nah, jadi 5 tahapan tadi adalah 5 tahapan yang digunakan untuk menceritakan cerita naratif dengan baik dan benar supaya para pendengar itu tadi tersebut itu tertarik dan sangat antusias dalam mendengarkan. Oke, bila saya mempunyai kesalahan dalam menerangkan atau menjelaskan, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.